بسم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم إيمان أبدا على حبيبك خير للخلق محمد أشرف الأعراب والعجم الله الله محمد يمشي على قدمين محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة الله الله محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد رويات بالنور طينته الله الله محمد لم يزال نورا من الكدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد مجنون الإنعام والحكم محمد
ندين به الله محمد مجملا حقا على عالمي حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف غمات والظلم محمد سيد طابت مناقبه محمد رحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته من سائر الطعام محمد ضاحك للضيف مكرم جاره والله لم يضم محمد دنيا ببساطه
كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع تذكر تذكير الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا يا حافظ احفظنا يا حافظ احفظنا وثبتنا مع أهل الثبات. اللهم ثبتنا على الحق والهدى. اللهم يا من وفق أهل الخير بالخير وأعانهم عليه اغنى اللهم الخير وأعنا عليه. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin hadirat Bapak Ibu, saudara-saudariku jemaah majelis taklim Sallallahu Alaihi Wasallam Bumbaru rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukur ya Rabbana. Tanpa terasa kita sudah masuk malam yang ke-11 daripada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah. 10 hari yang lewat ini ikhwan sebenarnya cukuplah untuk kita bermuhasabah. Allah telah mentakdirkan kita kebanyakan telah mendapatkan menghadiri bermacam-macam majlis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah begitu banyak nasihat-nasihat dari guru-guru kita yang mulia tentang bagaimana kita memperkuat hubungan dengan baginda Rasulullah. Yang mana kuatnya hubungan baginda Rasulullah, inti tujuannya adalah mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, memperkuat hubungan kita dengan Allah. Kalau antum hadir secara rutin saja di malam-malam yang berlalu, itu 10 malam daripada Maulid Arba'in, berarti minimal 10 nasihat. Belum lagi ditambah ada acara di pagi dan di petang hari. Maka dengan apa yang sudah kita dapat lewat nasihat, lalu saya pun yakin, kami pun yakin, kita insyaAllah juga telah memperbanyak salawat sepanjang 10 hari ini. Maka bolehlah sejenak kita lihat pada diri kita, adakah perubahan pada diri kita, hasil nilai positif dari nasihat yang selama ini kita dapatkan dan salawat yang selama ini kita panjatkan. Adakah perubahan pada diri kami dan antum sekalian selama mendengar daripada nasihat-nasihat dari guru-guru kita, hal-hal yang berhubungan dengan keagungan, kemuliaan dan anjuran kita untuk memperkuat hubungan dengan beliau Rasulullah, memperkuat hubungan dengan memperbanyak membaca salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, memperkuat hubungan dengan kita memperbanyak dan bersungguh-sungguh dengan istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan untuk menimbulkan hal ini dengan rasa rindu dan cinta, agar kita merasakan mengamalkan sunnah itu bukan sekadar seremonial atau bentuk yang casingnya saja, tapi memang dirasakan kenikmatan itu ada kontak batin dengan sahibus sunnah an-nabawiyah, yaitu Rasulullah.
maka kita perlu memperbanyak, memperdalam dan menambah makrifat pengenalan kita kepada beliau Rasulullah. Yang mana lewat acara maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak kita dapatkan cerita-cerita yang mungkin terulang dan tidak sedikit yang mungkin belum atau jarang kita dengarkan. Nah, dari situlah kita berharap dengan banyak mendengar cerita-cerita tentang Rasulullah akan muncul motivasi kita lebih sungguh-sungguh dalam bersalawat dan salam kepada beliau dan lebih sungguh-sungguh dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Namun ada satu perihal ikhwan yang tidak kalah penting yang harus kita miliki dan kita perhatikan dengan besar perhatian kita, yang mana ini pun mendekatkan sangat kita kepada Allah dan Rasul dan sangat menggembirakan hati Rasulullah SAW, yaitu yuk kita tingkatkan perhatian kita kepada umat Rasulullah. Baik yang ada di depan mata kita, di lingkungan kita, begitu banyak orang-orang yang terzalimi. Bukan terzalimi oleh pemerintah, bukan terzalimi oleh penjajah, bukan terzalimi oleh orang kafir, tapi banyak di antara orang kita saksikan di sekitar kita, mereka terzalimi oleh diri mereka sendiri dengan bermaksiat kepada Allah. Belum lagi di luar sana bermacam-macam bentuk kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang kuat kepada orang lemah, orang yang di atas dengan terhadap orang yang di bawah, dan yang lebih jauh lagi kita saksikan yang sampai saat ini kita tetap berdoa dan berdoa, kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Israel kepada saudara kita terkhusus yang ada di Palestina, Gaza, ataupun yang di Yaman, di Lebanon dan di tempat-tempat lainnya. Bentuk perhatian kita kalau yang dekat depan mata adanya kita berusaha untuk merangkul mereka, menyelamatkan mereka dengan menasihati mereka. Kalau kita kenal pacak kita WA, kita videokan, kita video callkan atau pula menyampaikan nasihat. Kalau memang orang yang tidak kita kenali, kita saksikan baik di jalan-jalan mereka dengan kemaksiatan, atau di televisi, di medsos, di mana tempat banyak kejadian yang kita saksikan menyakitkan, bermaksiat, dan mereka adalah umat Rasulullah, maka satu hal yang ringan buat kita tapi besar manfaatnya adalah bentuk perhatian yang besar juga, yaitu yuk kita memperbanyak mendoakan mereka, yaitu umat Rasulullah. Kita malam ini duduk kumpul nikmat, dapat bermacam-macam kemuliaan dari sisi Allah. Namun saat ini lebih banyak, beribu-ribu kali lipat jumlahnya dibandingkan jumlah kita saat ini. Manusia-manusia yang mereka adalah umat Rasulullah dalam keadaan lalai. Bahkan tidak sedikit dari mereka sedang bermaksiat kepada Allah. Mudah-mudahan anak istri kita tidak termasuk orang yang lalai. Seperti semalam yang Habib sampaikan, kita ngerasa nikmat, nyaman duduk di majlis, tapi kita perlu tahu mak mano kabar bini aku di rumah, mak mano kabar anak aku di rumah. Jangan kita majlis ke majlis dari maghrib nanti nyambung lagi maulid isrin pula, maulid arba'in, maulid pergi majlis lagi, sementara anak kita dah lepas tangannya dari HP, maghrib sampai detik ini belum sholat. Mengerikan. Bini kita sibuk antara waktu isya, maghrib dan isya, waktu yang sangat berharga, waktu yang mahal. Semalam sudah kita dengarkan dari Habib Bagir bin Habib Nagib Syabak Salim, begitu tinggi nilai waktu yang saat ini kita berada. Ternyata bini kita dari habis sembahyang maghrib sampai ketemu isya, sampai kita balik majlis, kata megang HP atau nonton TV, tak tersentuh lidahnya untuk menyebut nama Allah, tak tersentuh lidahnya untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah, tak tersentuh pandangan matanya untuk memandang tulisan-tulisan Al-Quran. Nah, ini perlu kita periksa ikhwan. Sebelum kita melangkah melihat yang jauh, yang ada di sekitar kita dulu harus kita perhatikan, dan kalau memang butuh diperbaiki maka segera kita perbaiki. Masyaallah ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Mudah-mudahan 10 hari yang telah kita lewati bersama menjadi saksi kita di hadapan Allah. Hadirnya kita di majlis-majlis maulid, ketemunya kita dengan para ulama, para asatidz, dan kita mendengar nasihat. Nasihat itu tidak menjadi penuntut kita, tapi menjadi penolong kita di hadapan Allah. Nasihat kita dengar, kita pun menjadi orang yang mengamalkan nasihat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Ini doa diambil dari ayat Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendengar nasihat dan menjalankan nasihat. Dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, sisa hari yang cukup panjang masih di bulan Rabiul Awal ini,
Terlepas itu Maulid Arba'in atau Rabiul Awal sendiri, yang insyaAllah kita bakal banyak dapatkan majalis khair, peningkatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suasana di medsos juga begitu gencar, mengangkat salawat, mengangkat qasidah, mengangkat pujian pada Rasulullah, dan majlis-majlis lain yang membuat kita lebih dekat mengenal kepada Rasulullah. Kita bisa mengambil lebih banyak faedah daripada 10 hari yang sudah lewat. Kelalaian kita yang ada lewat 10 hari ini mudah-mudahan tidak terulang mulai malam ini sampai besok. Begitu banyak sunnah Rasulullah, antum sudah tahu, misal tentang sunnah nak tidur, ya 10 hari masa Rabiul Awal tak kita gawe ke, naudzubillah. Ini malam jangan tak kita gawe ke ikhwan. Ya, sunnah-sunnah itu sangat lumrah buat kita dan tidak sulit untuk kita amalkan. Ya, di antaranya yang dianjurkan setiap malam kita bacalah surah Tabarak. Nah, kalau masih ada di antara ikhwan dari awal Rabi sampai malam ini tidak baca Tabarak sama sekali. Pada Tabarak itu sunnah, merupakan sunnah Rasulullah, dan Rasul sudah menggambarkan, menyampaikan, mengkhabarkan kepada kita tentang fadilahnya. Fadilahnya sangat luar biasa, tidak baca kita dapatkan kecuali lewat Allah, dan Allah jadikan surat Tabarak sebagai wasilahnya. Yang menyampaikan kita baginda Rasulullah. Apa itu? Antum sudah tahu. Rasul mengatakan surat Tabarak mani'atun min adzabil kubur. Orang yang membaca surat Tabarak akan tercegah dari azab kubur. Yang mana azab kubur ini hak benar ikhwan adanya. Jangan kita yang lemah ini, mereka sahabat Rasulullah yang super hebat iman dan ketakwaannya, mereka bahkan yang sudah mendapat jaminan mubasysyirina bil jannah, kalau sudah diangkat cerita tentang azab kubur, pucat pasti keringat dingin ketakutan mereka. Mengerikan, azab kubur itu sangat mengerikan, ya Allah. Kita diajar oleh Rasulullah baca surah Tabarak, tidak panjang kan, cuma 30 ayat. Kalau kita baca lancar 5 menit, dah lebih, dah nyampe nyosok masih. Ya. Nah, kalau kita masih belum tergerak, nah ada kebingungan buat diri kita dari. Apa aku yang tak percaya sama ucapan Nabi, atau aku yang terhijab dari sunnah Nabi? Na'udzubillah. Belum lagi sunnah-sunnah yang lain. Fadilah salat berjamaah, salat qabliyah, ba'diyah, dan banyak kita diingatkan di bulan ini. Jazakumullah khairan jazaa para asatis, para guru-guru mulia kita yang telah selalu menyampaikan kita tentang sunnah-sunnah Rasulullah. Baiklah ahbab ikhwan rahimakumullah, melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Bidayatul Hidayah. Kemarin telah dijelaskan oleh Imam Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, hati-hati tentang masalah masih pergaulan. Kita boleh jadi bertemu dengan orang-orang yang mereka bergelut dengan dunia, sibuk dengan dunia. Mereka memiliki dunia, entah harta, entah jabatan atau kedudukan. Dan kita dapatkan mereka ada yang subhanallah condong kepada akhirat. Condong kepada akhirat, diberikan hidayah oleh Allah. Sampailah kita mendengar ada istilah hijrah. Ya, orang-orang yang dulu jauh dari sibuk dengan ngejar jabatan, ngejar kedudukan, ngejar dunia, ngejar kekuasaan, ngejar yang sifatnya apa yang dibuat oleh hawa nafsu. Lalu mereka dapat hidayah. Mereka dapat hidayah. Mereka pengen dekat dengan majlis, mereka pengen dekat dengan masjid, mereka pengen dekat dengan sosok seorang ulama atau ustaz. Ini suatu keberuntungan yang luar biasa buat dia. Tapi kadang-kadang kata Imam Ghazali, kenyataan yang terjadi justru terbalik. Na'udzubillah min dzalik. Kita melihat dia dengan dunia yang ada di belakangnya begitu hebat, justru menyambutnya ahlan wa sahlan, berharap mendapatkan dunia yang ada sama dia tadi. Entah kita pengurus masjid, biar masjid kita kayak diperhatikan yo, pengurus masjid biar majlis kita kaget kalau dia melok jadi anggota majlis. Kalau ada acara ada apa dia bakal banyak nunjuk sumbangan, atau maaf naudzubillah secara pribadi seorang ustaz ya, dekat wong kaya ni senang, masya Allah dirangkul, tujuannya biar dapat hartanya, biar dapat apa yang dimiliki dari dunia dia. Jadi kebalik, orang itu pengen nyari akhirat dengan kita, pengen masuk surga lewat kita, justru kita keluar dari akhirat gara-gara melihat dunia milik mereka. Nah ini ado ya, baik yang sifatnya pribadi, sosok seorang ustaz, ulama misal, atau majlis, atau masjid dan musola. Ya,
Ini yang kita khawatir. Jangan sampai seperti itu, kata Imam Ghazali. Nah, beliau menyebutkan terakhir yang kita baca. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa iyyaka an tabdula lahum dinaka litanal dunyahum. Hati-hati kau, kata Imam Ghazali, jangan sampai kau korbankan akhirat kau demi mendapatkan dunia milik mereka. Na'udzubillah min dzalik. Fala yaf'alu dzalika ahadun qattun illa saghura fi ahyunihim thumma urima ma indahum. Ini boleh jadi ikhwan, orang itu mendapatkan daripada apa yang dimiliki orang tadi, tapi uang itu akan ngecik ke dia. Masjid, sudahlah, orang kampung tu agak butuh aku tu lah didatanginya. Ustaz itu cak keras-keras gini. Ujung-ujung kalau sudah urusan duit dia kecil dunia. Karena kita tadi itu mencari apa yang di diri mereka itu. Ini hina kita di mata dia, hina jelas pasti di mata Allah. Bahkan manusia yang terbuka memang hatinya masih terang akan memandang kita juga hina. Tsumma hurima ma indahum, kadang-kadang sudah kita dicampakkannya dikecilnya tak dapat pula. Kita berharap dia kalau nak ngarena musola ni nguntalkan duit cak 50 juta, cuma 5 juta. Oh, kita lah sudah muji-muji dia, kita datang sampai panitia 10 datang ngari rumah haji tu. Ngari rumah bapak itu. Datang sujudnya masya-Allah, ngomong sopan santun masya-Allah. Dia ngasa jadi raja. Begitu kita berharap dapat banyak, ternyata dapat sedih. Itu ada yang tipe macam itu. Namun ada tipe juga yang mereka masya Allah memang hatinya masih terjaga. Begitu ada orang datang atas nama musola, masjid, majlis minta bantuan dengan senang hati, bahkan dia mentawadukkan dirinya. Dia yang kaya, dia punya jabatan tadi, dengan merendahkan diri. Dia malu, ya Allah, kenapa bapak-bapak datang sini? Aku baik yang datang ke kamu. Jangan macam ini, aku ni jadi malu. Wakil kesikok, aku siap datang ke rumah kamu. Aduh, saya nemu yang model macam itu. Tidak kebesaran dengan sedekahnya, infaknya, tidak kebesaran dengan kedudukannya. Bahkan dia malu ketika orang menghormati dia dengan berlebihan. Dia sudah muak, sudah kita ni lah sudah nak dengan keadaan itu. Dia pengen dapat keadaan yang baru. Yang dia saksikan kebersamaan di majlis taklim, kebersamaan duduk dengan ustaz tengah, so masya Allah tenang. Tak tahunya malah orang majlis ngajak dia, memperlakukan dia seperti dia sudah muak dengan itu. Biasa di bawah jabatannya, dengan kedudukannya, dia sebagai bos, anak buahnya, sampai di mobil sambut uang, dibuka pintunya, hormat pak pagi, pak siang, pak segala macam hajat dia cepat ke uang. Dia sudah jenuh dengan itu. Bahkan dia sudah muak dengan dunia seperti itu. Malah didapatkan orang-orang yang diharapkannya bisa menyelamatkan dia, malah ngembek bagian yang seperti itu. Ya, nas'alullah afiyas salamah. Wa in adauka fala tughabilhum bil adawa. Nah, orang-orang seperti tadi, orang-orang yang punya dunia, punya uang yang banyak, harta yang banyak, punya kedudukan, jabatan, kekuasaan dan seterusnya. Kalau mereka mengusik kita, mengganggu kita, fala tughabilhum bil adawa, jangan kau hadapi. Jangan. Ngapo? Ini kan banyak yang kita saksikan ya di negeri kita, di luar sana. Mereka itu tidak kenal halal dan haram. Mereka itu menghalalkan segala cara. Kalau kita hadapi mereka, mereka akan berbuat dengan cara tanpa perhitungan dosa dan tidak berdosa. Sementara kita ini tidak pacar. Kita ada batasan-batasan. Ngatoi dia tidak boleh dalam syariat. Dia ngato kita balas ngato juga. Kita berdosa. Dia tu berdosa juga, tapi dia tidak ngaso. Akhirnya sama-sama terjebak dalam dosa, terjebak dalam kejahatan. Mama bisa dia ngundang preman, kita akhirnya manggil preman juga. Sama kita sama di ujungnya. Jadi bagaimana? Fa innaka la tutiku sabra ala mukafati, kau tak bakal bisa ngadepin mereka dengan, kau tak bakal sabar. Kenapa? Mereka itu menghalalkan segala cara. Jadi yang terbaik apa? Menghindar, bersabar, menghindar. Apalagi maaf ya, kita saksikan penguasa.
Setetes kekuasaan itu bisa menghancurkan ribuan massa, bisa dikalahkan. Setetes kekuasaan, dengan kekuasaan dia bisa merubah ini dan itu. Makanya orang-orang yang tunjuk kekuasaan itu kalau dia memang diberikan hidayah taufik oleh Allah, dia bisa merubah gelap jadi terang. Dengan tanda tangan dia, gelap jadi terang. Yang buntu bisa lancar, yang buruk bisa jadi baik. Ada seperti itu, ada. Dalam sejarah kepemimpinan dunia ada kita dapatkan. Contoh paling mencolok sosok agung Sayyidina Imam Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Tapi yang banyak kita saksikan manusia ketika sudah dapat dudukan jabatan yang tinggi apalagi, mereka sebaliknya, ya, jauh dari hidayah, malah membuat mereka gelap hati, gelap mata, berbuat kedzaliman, berbuat bermacam-macam bentuk kesalahan. Fa in adaka fala tuqabilhum bil adawah fa innaka la tutiku sabra ala mukafatihim. Ya, dia bisa ngerakon dengan duitnya. Kita tak bisa. Macam misal ini kejadian yang sudah lewat bertahun-tahun lewat. Kita pengen bela yang hak, ngadapi yang batil tadi itu. Kita nak secara ngomong biasa, mereka tak peduli. Kita dipancingnya untuk kita ribut chaos di bahasa kita. Yang kita ajak budak majlis yang tahu ada batasan. Ngepuk orang Muslim tahu apa hukumnya, ngusak barang tahu apa hukumnya. Kalau yang kemarin itu tahu hukum, tidak terjadi, cuma tak tahu hukum mereka kemarin itu. Dianggapnya ngusak barang tu hal-hal halal baik. Barang pribadi, HP anak ni, HP Ustaz Abu Jan ni. Kan tak banyak maksiatnya insya-Allah. Anak hancurkan, anak-anak mengasuh punya baru, anak pecah ke, berdosa hukumnya. Apalagi bagian barang milik orang lain, apalagi milik orang banyak. Oh, berdosa. Babat ittilaf nama itu. Ya, menghancurkan barang. Hal tu dibakar dan haram. Ngemmek barang orang, maling kemana itu? Kan maling itu. Mugul punya kafir orang itu. Zalim. Lah kafir zalim pula. Kita boleh haram betul punya maling adalah maling. Tak bisa. Ya. Ngancur ke barang David, haram hukumnya. Apalagi milik orang lain atau milik orang banyak. Jangan kita, bangga, aku melok nyiram, aku melok ngancur, aku melok mecah, aku melok. Jangan bangga kau. Ada tuntutan kalau di akhirat itu. Ya, di dunia lepas mungkin saking banyaknya manusia berbuat tak ketahuan siapa yang melakukan itu. Ada tuntutannya, ada pertanyaannya. Ya. Makanya ketika terjadi hal-hal yang seperti ini, kita takut ikhwan. Mungkin antum masih ingat hadis yang kita baca terakhir-akhir di kitab Imam Nawawi. Rasul menjelaskan, "Idza taqa musliman bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Kalau berjumpa dua orang muslim sama-sama bawa senjata, lalu mereka berperang, beradu, terbunuhlah satu masih hidup, maka kata Rasulullah, yang terbunuh dan yang membunuh masuk neraka. Sahabat kaget, ya Rasulullah, kalau yang membunuh wajarlah masuk neraka, mana yang terbunuh itu? Kata Rasulullah, kan Nabi mengambil keduanya bawa senjata, bisayfihima. Dia tu punya niat membunuh juga, cuma keduluan oleh kawannya tadi, dia yang terbunuh. Nah, makanya dulu zaman-zaman yang mengerikan seperti kemarin, ya, kalau kemarin kan mungkin rombongan mahasiswa kebanyakan sempat anak-anak majlis juga pernah alami yang model macam ini, berdemo untuk menghadapi yang hak. Pas kita maju nengok, Satpol PP depan kita, polisi depan kita, namanya Ahmad Kurniawan, Muhammad Samsu, Ali Ridho, Muslim galau. Dia ngawak bambu, kita ngawak kayu. Kita ngebuk dia berdosa, dia ngebuk kita berdosa. Kapan dihalalkan ngebuk orang muslim? Ketika dihalalkan oleh syariat. Nah, belajar dulu. Kan Nabi sudah sampaikan, mengerikan. Bangga si kok kampung. Gara-gara ngapa? Viral. Ada budak maling motor di Logong itu mati digebuk massa. Jangan macam-macam masuk kampung kami. Ya Allah. Membunuh itu ikhwan. Tuntutannya berat di akhirat. Ente cuma melok nendang sekali kepalanya, ente bakal melokkan di akhirat kaget.
Tuntutan membunuh itu tidak gampang hukumnya. Berat. Rasulullah dari itu seorang muslim terbunuh di tangan muslim. Oh, itu bangga. Oh, itu aku. Oh, tidak. Aku tendang dia. Oh, aku juga melo. Bangga kan gitu. Padahal itu tuntutannya berat di akhirat. Ya, bahkan sekampung anget bangga. Enggak. Menjak kejadian itu keatik lagi. Berani tidak maling kampung kami. Kalau masuk kami berarti nak mati dia. Wah. Ucapan ini tidak boleh. Ya. Kalau tidak belajar, tidak ngerti, ya seperti tadi. Ngamuk, hancurkan. Zaman dulu kan. Zaman suatu mungkin sebagian kita ngalami. Halte rusak, telepon umum rusak. Semua dihancurkan gara-gara. Cuma penjarahan lebih luas dulu, lebih luar. Biasa. Apa hukumnya? Haram. Ya, jangan kita basing-basingkan. Nah, menghadapi mereka tadi, kau tidak bakal mampu. Mereka punya kekuasaan, mereka punya pasukan, dia punya duit, dia punya jabatan. Dak pacak maki tentara, preman baginya, dak pacak ke preman, dukun lanjaknya. Sedangkan kita ni mana galak main dukun. Kita mau enggak mandak galak juga preman menzalimi seseorang. Jadi mana menghadapi mereka itu sudahlah menghindar. Sabar dan menghindar. Itu yang lebih afdal. Karena kita tidak bakal sanggup menghadapi mereka dengan kezaliman, karena mereka tidak punya mata hati. Fa yadhhabu dinuka fihim, sehingga kau tanpa terasa engkau akan ikut juga hilang agama kau. Kami pernah ditanya oleh seorang muslim berperkara dengan orang kafir di Bangko, di Pulau Bangka sana kejadian. Berperkara dengan seorang kafir. Dia tahu benar orang kafir ini nyogok jaksa. Hakim bisa nyogoknya. Beb, boleh tak aku nak nyogok juga, beb? Ini orang kafir, beb, jadi. Nah, kalau nyogok juga berarti sama, beb, kau dengan dia. Kita harus punya keyakinan yang al-halal la yafut. Kalau memang itu barang milik kau, tanah itu milik kau, yang halal itu tak bakalan hilang. Tapi kalau kita ikut juga menyogok, sudah. Apa kata? Fadhah apa yadhhabu dinuka fihim. Maka agama akan hilang juga. Kau punya agama akan hilang juga. Kau akan terjebak dalam sistem yang sama. Terjebak dalam kemungkaran juga. Dia nyogok, kau nyogok juga. Tak puas akhirnya maaf. Kita tak pacak dengan cara hukum seperti itu. Kita kalah, duit kita tak kuat. Kita ngundang preman untuk mencelakakan dia. Akhirnya sudah. Tak lagi beragama kita. Terpelok kita. Ya. Na'udzubillah. Wa yatulu ana'uka ma'ahum, dan kau akan kecapean menghadapi mereka. Ya. Kita tambah peluru ini, dia punya peluru lebih banyak lagi. Kita bentukkan senjata lain, dia punya senjata lebih hebat lagi. Dah selesai. Menghadapi kelompok-kelompok orang-orang yang seperti itu. Wala taskun ilaihim fi hal ikramihim iyyaka wa thana'ihim 'alaika fi wajhik. Kemudian hati-hati, ini nasihat untuk kita gal-gal ikhwan. Ya, pribadi kita sebagai ustaz, sebagai anak majlis, atau sebagai pengurus mushola, pengurus masjid atau majlis. Orang-orang yang batil itu kadang-kadang terlepas dia lagi butuh atau memang dia lagi tidak butuh untuk cari aman, dia menghormati kita luar biasa kadang-kadang. Ya, kalau kita datang, sambutnya, kita masih jauh datang dia nyambut kita. Ya. Untuk apa? Ya, untuk cuci tangan di antaranya. Kalau musim-musim kampanye misalnya, minta maaf ya, kita tidak bicara politik, itu sudah lumrah. Uji bahasa itu pencitraan. Ada kiai datang, sujud bolak-balik, peluk, cium sendal kiai di mbeknya, tukangnya. Lagi ada tujuan, Beijing kalau dia cinta ulama. Ya. Atau tidak lagi musim seperti itu, ya, dia berbuat menghormati kita, Masya Allah. Hati-hati. Dia menghormati kita boleh jadi lillahi ta'ala, boleh jadi lillahi ta'ala, tapi kitanya jangan terpedaya. Kitanya jangan terpedaya dengan orang-orang yang ahli batil tadi. Wong yang dengan dunia yang dia miliki, dia banyak berbuat kemungkaran. Ketika ketemu kita, dia Masya Allah berpura-pura menghormati, berpura menghargai. Sedangkan kita tahu ini orang batil, sama aku baik, tapi belakang dia ribuan orang dizaliminya. Anak buahnya terjerit-jerit, gaji ditambatkannya, perbuatan yang merampas tanah orang, merampas kebun orang. Sama kita baik, tapi di belakang dia bermain jahat luar biasa. Kita tahu, jangan terpedaya, jangan tertipu dengan kebaikan dia kepada kita. Itu tak lebih seperti cuci tangan.
Ya, kita tahu benar itu perbuatan zalimnya banyak. Di daerah sana dia punya lahan sawit, di sana punya lahan, dia tu ngerampas. Jadi punya rakyat tu belinya dengan harga murah di bawah standar. Kenapa? Akses jalan umum ditutupnya. Dia beli tanah sebelah sana, beli tanah sebelah, sehingga masyarakat tak punya akses jalan. Ketika tak punya akses, terpaksa jual harga murah. Misal, tahu gitu. Oh, ini zalim ini. Ya, kezalimannya jelas. Dia berbuat baik sama kita, hati-hati. Ya. Kita tidak bersuudzon, tapi kita tahu backgroundnya dia. Kenapa? Kalau kita sudah terpedaya dengan kebaikan-kebaikan mereka, hanya kita membenarkan gawe dia, bahkan membela dia. Wala taskun ilaihim fi hal ikramihim iyyaka wa thanaihim alaik. Jangan kau ngerasa nyaman, tenteram dengan penghormatan mereka, dengan pujian-pujian mereka kepada kita. Ya, kadang ada ikhwan, ya, misalnya bisa acara maulid kaget di sini. Ada orang yang model macam itu, dia sembahyang tidak. Lagi dia muji kita bisa, oi masya Allah, wah pakam ni maulid langgar kita, oi kamu ni panitia hebatnya, wah pujinya kita. Yang muji kita, oi tak pernah kelanggar, tak pernah ke majlis, tak pernah ke masjid, dan kita tu dia orang batil. Jangan terpedaya. Ya, pujian-pujian yang itu tidak ada suatu kebaikan di dalam itu, bahkan menjadi racun. Al-madih kadzabih, yang seperti ini dikatakan pujian adalah sembelihan, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa tanaihim alaik, dan pujian mereka kepada kita fi wajhika wa idharihimul mawaddah laka, lalu dia membuat masya-Allah ngakrab, intim, ya, merajut hubungan baik dengan kita. Sedangkan kita tahu dia orang-orang zalim. Hati-hati. Itu dah lain mungkin ialah dari pencitraan atau untuk meredam. Dia tahu kita orang langgar ini kalau sudah pacak dia kendalikan atau dia bungkam, sudah dia aman berbuat apapun kejahatan. Sebenarnya kita terpedaya dengan bantuannya, dengan pujian dia terhadap kita, dengan kebaikan-kebaikan yang kita tahu dia bukan orang baik. Tapi kalau pemberian itu datang dari orang baik, masya Allah, apalagi kita tahu rezekinya halal, berkah, itu yang kita tunggu, pemberian dari orang-orang yang soleh, yang baik. Fa innaka law talabta haqiqata dzalika lam tajid fi mi'ah illa wahidan. Ngomong macam itu kata Imam Ghazali, ya, dari 100 orang yang punya hal seperti ini, dengan jabatan, kedudukan, kekayaan, kekuasaan, dari 100 orang yang benar-benar hakikat, benar-benar mentakdim ulama, mentakdim anak majlis, mentakdim kita musola, berbuat lillahi ta'ala, menghormati lillahi ta'ala, itu dari 100 paling sikok. Kata siapa? Imam Ghazali yang ngomong, bukan Abu Ya, bukan Ustaz. Fa innaka law talabta haqiqatan dzalika lam tajid fil mi'ah illa wahid. Kada bakal dapatkan dari 100 paling sikok. Paling sikok. Wala tatma an yakunu laka fis sirri wal alan wahidan. Wala tata'ajjab in thalabuka fil ghibah wala taghtab minhum fa innaka law ansafta wajadta min nafsika mithla dhalika hatta fi asdiqaika wa agharka bal fi ustadika wa walidayka wallahu alam bis shawab. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Jadi nak hati-hati ikhwan rahimakumullah. Memang tidak semua orang itu yang dengan tipe-tipe tadi jelek, ada yang baik. Tapi kalau sudah kita tahu nih memang ini orang adalah zalim, punya usaha-usahanya didapatkan dengan kezaliman, maka jangan kita dekat sama mereka. Cukup kenal, cukup tahu saja, karena kita akan terjebak. Ya, lagi seperti yang Ustaz pernah sampaikan sama kamu kemarin, ini ucapan muncul dan sampai kepada kami di bahasa kamu itu A1. A1 itu kawan kita, budak majlis berkawan sama dia. Ada yang kaya, dia banyak gawe tak benar, cuma dia sering memang bagi-bagi ke ustaz-ustaz, sampai nyakit ke dia hati yang Palembang. Memang ada, satu-satu gampang lah, dia amplop dia diem. Apa macam-macam dia ngomong, mengajar. Ya.
Tapi kalau ketemu ustaz, Ustaz, Masya Allah Habib, apa khabar? Ada hajat apa? Oh, Masya Allah weh. Orang kaya ni. Oh, baiknya dia tahu khoyanya. Baiknya, berani nunjuknya tak seberapa. Tapi dengan apa sikap dia kepada kita tadi tu, kedekatan seakan-akan muncul. Kalau dia ada acara, ustaz kumpul kami kalau menang banyak dia. Dia bagi ke ustaz ulama itu paling berapa. Tapi nilai, kalau ada wartawan, diviralkan pula, dia aktornya. Kalau ya, sudah ada 10 kamera, siapanya? Expose kalau, menang banyak dia. Na'udzubillah min. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dan kita tidak dihambat Allah dengan keberkahan bulan Rabiul Awal ini. Ya, dengan segala hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasul. Sekali lagi kami ingatkan untuk diri kami, yuk mumpung di bulan Rabiul Awal, perbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perdalam dan perbanyak mendengar cerita-cerita tentang beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dengan cara kita mencari di medsos segala macam itu antum bisa dapatkan, tapi jangan salah buka. Kemudian lewat menghadiri maulid-maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yuk kita lebih semangat menghidupkan sunnah Rasulullah, diri kita, anak istri kita. Ya. Kemudian kita perhatikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak masuk surga dewean, ya, ngurus diri kita baik. Orang lain berbuat zalim, berbuat salah, tak ngerti agama, berbuat batil. Kita cecak tak tahu baik dan kita perhatikan, dan kita rangkul, dan kita ajar. Jangan berharap kita masuk surga. Karena iman kita tak dianggap sempurna sama Rasulullah. Rasul pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Taklah sempurna iman seorang di antara kalian kecuali kalau dia menginginkan kebaikan kepada saudaranya seperti dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Aku pengen anak aku selamat, bini aku masuk surga, maka hal itu harus juga kita tanamkan berlaku untuk kawan kita siapapun. Kita pengen dia masuk surga juga sekeluarga. Kalaupun masuk surga kita sekeluarga besok kita lemah. Masuk surga kami lemah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhil adzan isya. Ayo lagi. Kalau ada yang nak berwuduk silakan. InsyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marhaban bil qaul. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد حي على الصلاة. لا حول ولا قوة.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلة الفضيلة بالشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah. Malam hari ini adalah malam penutupan sementara majelis kita mengingat kepadatan acara maulid. Mulai hari ini lebih nampak padat dan kami sendiri juga ada beberapa jadwal acara dan juga antum sekarang juga lebih sibuk mungkin di kampung masing-masing banyak acara maulid. Jadi insyaallah malam ini penutup sementara dan kita akan libur sampai akhir bulan maulid insyaallah. Namun kami atas nama mewakili pengurus musholah Syairus Salikin ini mengundang Pak Camat, yaitu stafnya dihadirkan semua kita. Musholah kita bakal mengadakan acara maulid Nabi SAW di waktu seperti majelis inilah, tapi waktunya bukan Kamis depan, malam Kamis berikutnya, tepatnya tanggal 17 September ya, tanggal 17 September Rabu malam Kamis. Jadi malam Kamis depan kosong libur, malam Kamis depannya lagi mulainya maghrib acara kita ya, karena pada isya mungkin banyak acara maulid lain, jadi kita bisa dapat galau ya. Ba'dal asarnya kami undang juga di Mushola Riyadul Jannah Kampung Sepuluhilir, Kampung Muarok. Itu ngadakan maulid mushola juga. Memang ada di sana kalau baik biasanya ba'dal asar. Jaturi sama sekali. Ya, ba'dal asar di Kampung Muarok, maghribnya di sini. Ya, mungkin kita agak sedikit manjang waktu. Maghrib di sini sampai isya, nanti habis isya nanti ada tausiah, ada ceramah. Habis ceramah mungkin jam 8 selesai sholat isya berjamaah. Lanjutnya kita bisa hadiri maulid arba'in atau maulid lain yang ada di mushola dan masjid kita insya Allah ta'ala. Tolong saling sampai. Jadi malam Kamis 2 minggu yang akan datang, malam Kamis depan libur, malam Kamis berikutnya, tepatnya tanggal 24 Rabiul Awal, tanggal 17 September, waktu ba'dal maghrib ya, waktu ba'dal maghrib sampai mungkin selesai lewat isya sedikit di musholah Syairus Salikin ini. Asarnya sore hari itu di Kampung Muarok di musholah Riyadul Jannah yang semalam kita ngadakan majelis taklim insya Allah ta'ala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi mulai minggu depan kita libur maulid kita, menyampaikan undangan maulid Nabi SAW hari Jumat pagi. Hari Jumat pagi, Masjid Darul Muttaqin Pasar Kuto. Itu memang dari zaman kami masih kecil, kalau ngadakan maulid di hari H, di pagi hari. Masjid Darul Muttaqin dari zaman masih mushola dulu. Jam 6.30 sudah mulai sampai selesai mungkin jam 9. Berhubung ini Jumat mungkin mereka agak lebih cepat. Ngadakan maulid Nabi SAW, undangan untuk umum, jaturi sama sekali. Besoknya hari Sabtu di Pondok Pesantren Rubat Al-Muhibbin. Biasanya tanggal 12 berhubung hari Jumat jadi mundur sehari. Tanggal 13 Rabiul Awal atau tanggal 6 Sabtu jam 9.30 sampai selesai. Maulid Akbar di Pondok Pesantren Rubat Al-Muhibbin, Sako Borang, Kampung Lebak Murni, Jaturi. Ada untuk ibu-ibu hari Jumat ya, bareng dengan Darul Muttaqin, tapi agak siang dikit, dia mulai jam 9 di Pondok Pesantren Rubat Al-Muhibbin, juga khusus ibu-ibu, khusus akhwat, di hari Jumat jam 9 sampai selesai. Jangan salah datang. Jangan kamu datang hari Jumat. Kalau datang hari Jumat pakai abaya.
Kalau hari Sabtu itu untuk laki-laki. Itu yang bisa kami sampaikan. Untuk jadwal maulid mungkin kita semua sudah punya. Tinggal kita lihat yang mana kita bisa hadiri dan ambil keberkahannya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أسرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا